Bojonegoro Public Speaker. Egois Pita, Pita egois. Harusnya tak berdiri di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Pada akhirnya keegoisan akan disadarkan oleh kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, NKRI, Harga Mati. Harga mati. Yang terhormat, Coach Priyo selaku founder Bojonegoro Public Speaker, yang saya hormati staf beserta guru dan angel-angel yang berbahagia. Saya Pita, di sini saya akan membahas tentang egois. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Terima kasih. Orang yang egois selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana menghargai perjuangan orang lain. Orang yang egois pandai mengkritik orang lain, tapi mereka sangat sulit menerima kritikan dari orang lain. Betul apa betul, Bapak Ibu sekalian? Betul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu alasan mengapa orang menjadi egois. Sifat egois biasanya sudah tertanam ketika kita masih sangat belia. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kasih sayang yang berlebihan dari orang tua. Ketika orang tua memanjakan anak dan anak sudah terbiasa dengan sifat yang selalu dimanjakan oleh orang tua, anak akan sulit merupakan rasa toleransi untuk orang lain. Ini sangat miris, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ternyata selain kasih sayang yang berlebihan, kurangnya kasih sayang juga menjadi faktor mengapa anak bisa menjadi egois saat masih sangat muda. Mengapa demikian? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasannya kasih sayang orang tua adalah elemen terpenting untuk menemani pertumbuhan anak-anak. Ketika anak kita kekurangan kasih sayang dari kita, anak kita akan menunjukkan sikap, sifat, bahkan tingkah laku yang berbeda dari teman-temannya. Tidak bisa dipungkiri, kasih sayang orang tua elemen terpenting. Saya ulangi, kasih sayang orang tua adalah elemen terpenting untuk menemani pertumbuhan anak. Jadi, ketika kita ingin memberikan kasih sayang untuk anak-anak kita atau bahkan adik-adik kita, kita harus tahu porsinya seberapa agar kita tidak akan salah untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yaitu dampak. Dampak apa sih yang akan kita temui ketika kita menjadi orang yang egois? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Dampak yang akan kita temui ketika kita menjadi orang yang egois adalah tidak adanya tujuan dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang ibu, ada yang tahu siapa sih sosok ibu itu? Tahu. Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, arti ibu menurut bahasa ialah ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Yang kedua, ibu adalah simbol cinta, pengorbanan, dan kekuatan. Sebesar apapun yang kita lakukan untuk beliau, itu tidak ada bandingnya dengan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya.
Yang ketiga, ibu adalah sahabat. Menurut saya, ibu adalah sahabat karena bisa dipastikan seorang ibu akan selalu ada di sampingmu saat kamu susah maupun senang. Pernahkah kalian melihat ibu kalian berdoa dan menangis dalam sujudnya? Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana laparnya perut seorang ibu saat ada hanya sesuap nasi yang diberikan untuk anaknya? Tapi sayangnya, kini banyak anaknya lupa akan ibunya. Setelah mereka mengenal dunia luar, mengenal banyak teman, dan bahkan berpacar. Hei nak, ingatlah, ibu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu. Ibu adalah orang pertama yang mengkhawatirkan kamu ketika kamu sakit, yang menggendongmu ketika kamu belum bisa berjalan, meskipun dia merintih kesakitan. Bapak Ibu sekalian, tugas kita hanya satu sebenarnya. Buat mereka bangga dan bahagia selagi kita masih memiliki waktu. Cinta itu penting dalam sebuah keluarga. Jika ada cinta dalam sebuah keluarga tersebut dan porsinya besar, maka tidak akan ada yang mampu merusak keluarga tersebut. Kecuali apa Bapak Ibu? Kecuali maut. Yang kedua, dampak broken home. Bapak Ibu sekalian, suatu tantangan yang besar dan berat bagi seorang anak yang hidup dalam broken home. Hidup dengannya hilangnya salah satu atau bahkan kedua orang tua memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Siapa sih yang tidak mau keluarganya harmonis? Ketika sosok yang seharusnya menjadi sumber cinta dan kasih sayang itu hilang, akan mungkin hadir, namun gagal memberikan kebahagiaan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, sang anak akan kehilangan harmonis terbesar dalam hidupnya. Sang anak akan mengalami kekosongan yang bahkan sang anak pun tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Miris bukan Bapak Ibu? Yes. Yang ketiga, cara mengatasi broken home. Bapak Ibu sekalian, memang seorang anak yang hidup dalam broken home memiliki kesulitan yang lebih dari mereka yang tidak. Ya, keluarganya hancur, tapi tidak dengan masa depannya. Berbahagialah di balik tangisan, berdamailah dengan kehancuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kesalahan yang sudah terjadi, berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengalami depresi, yaitu faktor genetik, faktor mengidap penyakit kronis, faktor trauma, faktor lingkungan, dan masih banyak lagi faktor lainnya. 3. Cara untuk mengatasi depresi. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda tahu bagaimana cara mengobati depresi? Jika seseorang mengalami depresi berat, ada baiknya untuk melakukan psikoterapi atau pemberian obat anti depresi. Dan jika seseorang mengalami depresi ringan, sebaiknya atur pola tidur, hindari merokok, mulailah gaya hidup sehat mulai dari sekarang. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, depresi dapat mengakibatkan 99% kematian. Bahaya sekali kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah depresi dapat terjadi pada semua usia, baik dari remaja, anak-anak maupun dewasa. Dan apabila tidak segera diobati, maka dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan dan rusaknya hidup seseorang.
pemikiran negatif. Memiliki pemikiran negatif seperti aku bisa melakukan. Aku pasti suara-suara dari dalam diri kita ini hanya akan membuat kita merasa pesimis dan tidak ada gunanya untuk didengarkan. Sebab suara-suara tadi akan membuat kita merasa gagal dan tidak semangat. Kita perlu menjauh pikiran negatif agar kita tidak membiasakannya dan kita bisa berpikir positif mulai diri sendiri. Yang ketiga, motivasi. Bapak Ibu sekalian, memiliki pemikiran, memiliki motivasi, memiliki tujuan yang rendah, yang tidak kuat, yang tidak semangat, itu akan membuat kita merasa sulit untuk mencapai tujuan dan impian yang diinginkan. Belakangan ini menikah muda seolah menjadi tren. Banyak pasangan di luar sana hanya sekedar ikut-ikutan saja. Namun mereka tidak pernah berpikir ke depannya bagaimana. Sedangkan pernikahan bukan sebuah permainan, harus memerlukan pertimbangan yang matang. Dan tidak sedikit yang perlu dipikir dan direncanakan sebelum melanjutkan ke tahap tersebut. Ada dua yang harus disiapkan sebelum melanjutkan ke tahap tersebut. Yang pertama, kematangan pikiran untuk mendiskusikan konsep rumah tangga yang akan dibangun. Dan yang kedua, yang paling penting menurut saya yaitu modal ilmu dan modal materi. Ayo, mulailah menabung jika Anda ingin menikah muda. Karena persiapan cinta saja tidak membuat Anda kenyang. Mau makan apa kalau menikah hanya persiapan cinta saja? Betul? Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dalam memilih nikah muda. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kelebihan dalam memilih nikah muda. Kelebihan dalam memilih nikah muda yaitu dalam kondisi fisik wanita. Fisik wanita di bawah umur 30 tahun secara fisik lebih siap untuk mengalami kehamilan, sehingga keadaan si wanita dan bayinya lebih terjamin. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam memilih nikah muda. Kekurangan dalam memilih nikah muda yaitu sering timbulnya perceraian karena keegoisan dalam pikiran yang belum terbuka. Dan ada lagi satu yang menurut saya kekurangan menikah muda, yaitu perempuan yang selalu direndahkan. Mengapa direndahkan? Karena mereka yang cenderung meninggalkan pendidikan akan buruk ke depannya, karena mereka memilih nikah muda dibanding mengejar pendidikan mereka. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, alasan wanita menjadi simpanan sebagai banyak orang-orang ketahui bahwa semakin berkembang zaman, semua kebutuhan semakin meningkat, apalagi di kalangan mahasiswa. Dari sinilah mereka mulai ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Salah satunya menjadikan diri mereka simpanan sugar daddy. Yang kedua, arti sugar daddy. Menurut istilah, sugar daddy adalah sebutan untuk pria yang menawarkan dukungan finansial atau material kepada wanita yang lebih muda. Dan dalam arti yang lain, sugar daddy adalah sebutan untuk pria dewasa kaya yang menghabiskan uangnya untuk wanita simpanan. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang wanita simpanan sugar daddy, apakah Bapak Ibu tahu efek akibat menjadi wanita simpanan sugar daddy? Tidak. Baiklah. Yang ketiga, dampak menjadi wanita simpanan sugar daddy. Mungkin benar, menjadi wanita simpanan sugar daddy itu menyenangkan, karena semua bisa didapatkan, dilakukan dengan mudah. Minta itu langsung tersedia. Tapi kalau kita tahu, timbal tadi itu semua. Ya, dari yang dapatkan itu tidak gratis, harus dibayarkan dengan uang, melainkan dengan fisik, mental, sampai dengan kebutuhan seks, sampai dalam hidup sakit HIV, karena tuntutan pekerjaan yang harus melayani nafsu diraih kalau dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, janganlah sampai anak-anak, adik-adik, teman-teman maupun kita sendiri menjadi seperti cerita di atas.
Mau jadi apa negeri kita jika anak-anak muda generasi bangsa melakukan hal-hal kotor seperti ini? Maka dari itu, janganlah sampai terpengaruh. Sudah jadi salah satu dari itu, keluar dari zona itu akan sulit. Mari Ibu Bapak, saran saya, kita lebih memperhatikan perkembangan anak-anak agar mereka tidak salah pergaulan, menuju jalan yang salah yang tidak kita inginkan. Dan untuk teman-teman, mulai sekarang lebih cerdaslah memilih teman dan pergaulan agar tidak terpengaruh menuju jalan yang salah yang tidak kita inginkan. Saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas, bukan menjatuhkan harga diri untuk mendapatkan yang kita inginkan. Saya Melia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.